Halo Sobat Angel semua, selamat datang di channelnya Kang gitu men. Mungkin sobat semua bertanya, ketika mau belajar STM32, di mana sih saya mencari tutorialnya, mencari contoh programnya, atau mencari dokumentasinya, atau adakah web yang berbahasa Indonesia yang membahas STM32? Saya pikir kalau web yang berbahasa Indonesia mungkin sudah banyak yang membahas STM32, tapi belum ada yang membahas secara lengkap ya, semua fitur dibahas. Web saya juga yang memang semuanya berisi STM32 juga belum membahas semua fitur-fitur yang dimiliki oleh STM32. Apalagi sekarang saya jarang menulis di blog ya. Buku saya pun yang membahas khusus STM32 juga masih belum membahas semua fitur yang dimiliki oleh STM32. Nah, jadi di mana sih sumber informasi yang lengkap mengenai STM32? Tentunya sumber yang lengkap itu adalah dari pembuat si STM32 itu sendiri, yaitu ST Microelectronics. Nah, sekarang kita cek ya webnya ST. Nah, ST itu dia pertama pastinya mengeluarkan dokumentasi mengenai STM32. Dokumentasi ini bisa berisi atau terdiri dari datasheet, ada reference manual, ada application note, dan sebagainya. Nah, ini yang rujukan yang paling lengkap tentang sebuah versi STM32 adalah tentunya reference manual. Dia berisi informasi mengenai fitur-fitur yang dimiliki oleh STM32 itu sendiri, cara kerjanya, cara mengoperasikannya, register kontrolnya, dan sebagainya. Kemudian kalau misalkan untuk bahasan tertentu, itu ada yang namanya application note. Nah, ini application note-nya ada misalkan bagaimana merancang sebuah atau memilih kristal untuk osilator STM32, atau misalkan bagaimana meningkatkan akurasi ADC-nya STM32, atau membahas cara kerjanya si timer STM32. Nah, ini di sini ada lengkap ya, aplikasinya tinggal dicari aja. Tentunya ini menggunakan bahasa Inggris. Kalau misalkan sobat semua kurang memahami, bisa menggunakan Google Translate. Kemudian si ST juga dia membuat namanya evaluation board atau training board, yang pada dasarnya bisa dibagi beberapa bagian ya. Pertama adalah discovery board. Nah, ini discovery L053, ini discovery board F411, ini discovery board F746 ya. Jadi discovery board ini ada yang hanya berisi seperti ini, mungkin isinya cuma LED sama button, tapi kalau yang ini ada keluarin audio ya, I2S. Yang ini cuma tambahan e-paper. Kalau yang 746 dia cukup lengkap, ada audio, Ethernet, terus micro SD, kemudian ini ada I2S ya, digital output ya, SPDF, ada memori eksternal, RAM, sama ini apa si QSPI, dan juga dilengkapi dengan konektornya Arduino. Kemudian ada juga yang berbentuk nukleo ya. Nah, ini nukleo. Dia mungkin si nukleo ini dibentuk untuk membuat si STM32 ini support Arduino ya, karena memang isinya dia berisi konektor Arduino ya. Ini. Walaupun mungkin si nukleo ini belum bisa diprogram dengan Arduino IDE ya. Nah, version board yang selanjutnya adalah yang namanya eval ya. Eval ini mungkin version board yang paling lengkap. Semua fitur STM32 itu dikeluarkan di eval board ini. Seperti ini F769 ya, ada LCD-nya, ada Ethernet, mungkin ada CAN bus juga. Ini mungkin ada kalau nggak WiFi ini Bluetooth ya. Ada RS232, ada micro SD, ada memori eksternal. Nah, ini memang paling lengkap di antara version board yang lain. Nah, ini juga nih eval board STM32L476. Dia lengkap juga, LCD-nya ada yang CFT, yang ada segmen. Nah, evaluation board ini tentunya oleh ST diberikan contoh-contoh programnya. Pada saat kita menginstal CubeMX, kemudian
kita menginstal firmware ya, firmware package-nya. Nah, seperti ini kan ada firmware package ya, MCU package, kan ada channel, F0, F1 dan semuanya. Itu kita juga akan mendownload contoh-contoh program untuk semua evaluation board tersebut. Ini kita lihat pada saat kita menginstal firmware package di STM32CubeMX itu, dia akan mengcopy atau mengekstrak ya datanya di yang namanya STM32 repository. Biasanya di C, di user. Nah, ini ada STM32 Cube. Nah, ini ada repository. Nah, kemudian ini ada firmware package untuk semua versi STM32 yang kita download atau kita install dari STM32CubeMX atau STM32Cube IDE. Sebagai contoh, misalkan ini STM32F4 ya. Ini ada beberapa versi yang terinstall, kita ambil misalkan versi yang paling baru. Nah, di sini ada yang namanya project. Project itu berisi contoh-contoh program. Nah, ini contoh-contoh program berdasarkan board evaluation board yang tadi. Nah, seperti yang dijelaskan, evaluation board yang paling lengkap adalah yang namanya eval ya, bukan nucleo atau discovery. Makanya kalau kita mau melihat contoh program yang lengkap itu kita bisa lihat di foldernya yang eval. Misalkan kita yang ini STM32-4XG eval. Nah, di sini ada namanya application, demonstration, dan example. Kalau example dia semua variabelnya ada contohnya, misalkan ADC, ada contoh untuk dual mode interleave, kemudian inject pakai DMA dan sebagainya. Dan ini ada keterangannya atau ada readme filenya di setiap project, kita bisa lihat. Contohnya si program ini dia ngapain, misalkan yang contoh program yang regular conversion DMA, dia membaca ya, ada keterangannya nih, ADC3 diaktifkan DMA-nya, kemudian dia mengkonversi secara kontinu dari channel 7 yang ada di board tersebut. Kemudian si contoh program ini dia bisa menggunakan IDE-nya, bisa menggunakan KL. Jadi ini kalau teman atau sobat semua menginstal KL, ini bisa langsung dibuka di sini, atau yang IR juga ya, EWAM bisa dibuka di sini, atau SW port STM32 dia CubeMX ya, Cube IDE. Nah, ini bisa kita bisa buka. Jadi semua contoh peripheral, tapi ini contoh sederhana ya, ada di sini semua. Kan ada di CMA itu kamera, ada flash, bagaimana akan iris sama program write protection, di sini ada semua. Kemudian banyak timer juga ada. Nah, ini timer, ada PWM, ada PWM out, PWM in, DMA, kaskade sinkron, semua contoh program di sini ada ya. Kemudian selain example ada juga yang namanya application. Application itu dia untuk contoh-contoh program middleware biasanya ya. Kan ada kamera. Nah, ini kan kamera tuh USB. Kemudian ada ini kan RTOS. Semua contoh RTOS ada di sini. Mutek, KI, Semapur from ISR dari Interrupt, semuanya ada. Ada juga libjpeg, terus LWIP dia buat Ethernet ya, ada contoh programnya. Yang tadi adalah demonstration. Demonstration itu biasanya dia yang kalau kita membeli evaluation board tersebut, maka yang diinstal atau dimasukin ke dalam eval itu ya ini yang demonstration ini. Ya, misalkan kalau yang 3F4 ini dia isinya STMWin ya, yes, program GUI ini. Di sini juga ada contoh programnya, di sini ada source-nya juga nih.
Nah, selain evaluation board dan juga MCU package, ST juga dia mengeluarkan yang namanya Cube Expansion ya. Cube Expansion package ini adalah contoh program yang mungkin tidak digabungkan dengan atau tidak digabungkan di CubeMX. Nah, di CubeMX juga ada beberapa, ini kan MCU package, memang dia khusus untuk MCU-nya versi whole driver dan contoh-contoh programnya. Ada juga yang expansionnya, ada yang mungkin AI, ada yang TouchGFX, RTOS dan sebagainya. Tapi ada juga package-package yang tidak dimasukin atau tidak digabungkan dengan CubeMX. STM32 Cube Expansion Package ini merupakan contoh program yang mungkin tidak di-include atau digabungkan dengan STM32 CubeMX. Nah, selain MCU package ini juga ada yang namanya firmware atau middleware. Ada yang dari ST, yang atau dari third party, misalkan Robot, Seger, ini kan Motas dan sebagainya. Nah, ada beberapa package yang mungkin tidak belum digabungkan dengan si STM32 CubeMX ini. Contohnya misalkan ini STM32 AI Vision. Ini sebuah contoh program bagaimana implementasi computer vision di STM32. Jadi, di mana mencari contoh program STM32 yang lengkap? Ya pastinya di st.com. Oke sobat semua, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di episode kali ini. Untuk episode berikutnya, insya Allah kita akan mulai dengan contoh-contoh project menggunakan STM32. Jadi subscribe ke channel ini dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.